Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh karunia, kebahagiaan, kesehatan, kebersamaan yang diberikannya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bersama untuk melanjutkan kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat senantiasa kita sampaikan sebagai ekspresi cinta rindu kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam. Kita senantiasa berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai umat beliau yang patuh, taat, Amin. menjadikan beliau tauladan dalam kehidupan. Amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana gembira bersama keluarga. Ini Bu Eti masih di kampung, saya masih di kampung, Bu Sri juga betah di kampung. Iya, Kampung yang agung, agungnya iya. udah lenteng. Bu Kampung Dian, Bu Lenteng. Yuni yang sedang naik gunung, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu sekalian, Amin. kita manfaatkan waktu yang kita miliki di sela-sela kegembiraan kita bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Kita manfaatkan waktu yang kita miliki untuk mengembangkan kemampuan kita memahami Arab Qurani, yang pada hari ini kita akan sampai pada insya Allah akhir dari rangkaian materi pembelajaran kita dengan tema eh, budi pekerti yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ajaran yang disampaikan. Dan pada pertemuan sebelumnya ya ibu-ibu sekalian, kita sudah membahas keterkaitan erat antara ibadah dan akhlak. Mari kita optimalkan pemahaman kita. Kita lanjut kajian kita. Kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafian warzuqna Ya Nabi fahman Al-Fatihah wasi'an. Birahmatika Bismillahirrahmanirrahim. ya arhamar rahimin. Amin. Baik, ibu-ibu sekalian, sekilas kami sampaikan bahwa tema kajian kita pada pelajaran yang ke-28 ini, ibu-ibu sekalian, tentang al-adab as-samiyah fil Quran. Ya, pelajaran-pelajaran kita ke depan akan banyak menyentuh pada aspek yang berkaitan dengan kandungan Al-Quran. Setelah pada pelajaran kita yang sebelumnya ya, pada pelajaran kita sebelumnya, kita sudah memahami tentang apa itu Al-Quran, lalu nama-nama Al-Quran. Setelah memahami apa itu Al-Quran, nama-nama Al-Quran, berikutnya kita membahas tentang kandungan Al-Quran. Yang pertama kita sudah bahas dari aspek akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah. Lalu pada pelajaran ke-28 kita bahas aspek al-adab as-samiyah fil Quran. Pada bagian awal sekilas kita sudah mendapatkan beberapa contoh budi pekerti mulia dalam Al-Quran. Yang pertama, ibu-ibu sekalian dan semua yang nanti mengikuti pembelajaran ini sudah pahami. Yang pertama kita sudah bicara tentang meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain. Yang kedua kita bicara tentang tolong menolong dalam Menolong kebaikan. dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga menjaga lisan dari menggibah. Itu tiga contoh yang diberikan. Kemudian berikutnya dijelaskan bagaimana hubungan antara ibadah dan akhlak Dan mulia. Yang pertama adalah tentang sholat.
apa yang sholat kaitannya dengan akidah, ya, kemudian kaitannya dengan ibadah. Sholat sebagai ibadah, apa yang kita sudah pelajari, membuat orang yang sholat, ya, orang yang melaksanakan sholat itu selalu Dan dalam relasi, koneksi, ketergantungan, terkoneksi langsung dengan Allah. dengan Allah, Relasi atau koneksi hubungan tersebut menjadikan yang bersangkutan merasa bahwa Allah senantiasa diawasi menjaga, dan bisa mengawasi. perasaan bahwa seorang hamba selalu diawasi, dijaga, diamati oleh Allah, yang mendorong bersangkutan untuk melakukan perbuatan baik, menjauhi perbuatan buruk. Itu yang sudah kita pelajari pertama. Kemudian yang pada pekan yang lalu, ibu-ibu sekalian, bagaimana dengan puasa, ya? Puasa melatih kita untuk, kata kuncinya ya ta'awadun. Masih ingat ibu-ibu sekalian apa Iya, ya ta'awadun? membiasakan diri. Ya betul, ya, membiasakan diri, kita terbiasa untuk berbuat baik. Di mana letak kata kuncinya? Karena dalam puasa itu orang-orang yang berpuasa, ya kan, tidak terlihat, ya. Tidak terlihat, tidak ada yang mengetahui bahwa dia berbuat baik kecuali Allah. Ya, orang berpuasa, kalau sholat bisa terlihat, ya, sholatnya. Haji juga bisa terlihat, bahkan pakai ada acara syukuran segala, ada doa walimatus safar, nanti bisa selfie segala. Orang zakat juga ada panitianya, ada serah terima zakatnya, itu. Kemudian ibadah yang lain untuk syahadat, ya, sekarang kalau orang bersyahadat baru, ya, bersyahadat baru yang mualaf itu juga perlu didokumentasikan. Tapi kalau untuk puasa, ya, buka puasa belum tentu orang dia berpuasa, orang sahur belum tentu dia berpuasa. Karena itu kan namanya sahur kelihatan, tapi puasanya itu adalah puasa dalam ibadah, dalam kesunyian. Hati Kalau dalam sudah kesenangan. sukses berpuasa, harapannya berperilaku baik juga demikian. Contohnya apa? Ada sabar, kemudian membantu orang miskin, Miskin, menjauhi perbuatan buruk. Contohnya miskin apa? buruk. Terutama berdusta, ya, dan menggibah orang. Itu yang kita sudah bahas pada pelajaran kita sebelumnya. Hari ini kita akan segera melanjutkan ke tema yang akan menyusul, ya, tema berikutnya. Kita akan lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga masih dengan tema besar. Tema besarnya apa? Menunaikan zakat. Yaitu tentang apa yang puasa, ibadah, ya, kemudian sholat, kemudian puasa, berikutnya tentang zakat. Hubungan ibadah dengan akhlak. Mari kita baca bersama-sama. Nomor tiga apa, ibu-ibu sekalian? Zakat, Zakat, Az-zakatu zakat, tutahhirun zakat nafsa itu minal biru kufur membersihkan diri wa minal yata'awwadul dari muslimuna ayat tarahuma abun wa ta'awuna. Qala ta'ala muslimun khudh Ola min ta'ala amwalihim ta'ala shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim Tohiru biha. Ya, zakat singkat ini. ya. Ibu-ibu sekalian, kalau ada kata ungkapan yang belum terpahami, dipersilahkan. khud khud apa itu kan perintah ya, Betul, amar betul, ini betul, betul. khud, cuman ininya belum artinya khud perintah tapi khud min Hmm. amrihim. Ini kalau dalam konteks sekarang ini ke arahnya kepada, dalam konteks ini arahnya kepada para panitia. Hmm. Apa tugas Oh, panitia? oh ya mengordinir, Bagi-bagikan. Sebelum 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 dibagi. mengordinir dan Membuat memberikan membagi-bagikan zakat. Sebelum buka sebelum sebelum dibagi. Sebelum dibagi ia mengkoordinir, mengumpulkan zakat-zakat dari ini, Iya, itu ya, mengambil. Mengambil, mengkoordinir, menerima mengumpulkan zakat-zakat yang zakat-zakat dilimpahkan dari mengumpulkan orang-orang.
yang Khudh, khudh. Iya, mengambil ya. menerima. Nah, ini mengindikasikan bahwa dalam banyak hal ya, dalam banyak hal itu zakat itu seperti pajak Mm-mm. dalam konteks itu hendaknya dikelola secara aktif oleh yang punya kekuasaan. Nah, dikelola secara aktif oleh yang punya kekuasaan, ya kekuasa dalam artinya ini kuasa untuk mempengaruhi orang lain, ya, mempengaruhi orang lain sehingga bisa digunakan seoptimal mungkin untuk kebaikan, kebaikan banyak orang. Masalah di kita secara umum ya, masalah di kita secara umum zakat itu belum maksimal kecuali yang dirasa itu zakat apa? Zakat fitr, zakatul fitri itu yang sudah kesadaran itu sudah. Tapi kalau untuk zakat-zakat yang lain Yang lain. ya belum optimal. Termasuk ya panitia zakat di masjid kita juga ya termasuk gitu beberapa masjid sih sudah tapi bentuknya himbauan. Kalau tidak optimal di antara penyebabnya kita itu soal pendataan. Soal pendataan. Ya, Bu Eti ya. Kalau kalau misalnya di Bu Eti tercatat sebagai anggota jamaah di masjid apa Bu Eti? Saya masjid dekat rumah Masjid Al Isra. Itu ada nama Ibu di daftar gitu ya. Udah. Ya, Nah, Bu Eti nomor rumah jamaah nomor di masjid. sekian itu bulan udah zakat fitur sudah apa belum? Zakat malnya sudah apa belum kan nggak sampai terdeteksi sampai di sana gitu. Oh iya, nggak sampai begitu. Nggak sampai gitu kan. Lebih sifatnya apa? Kesadaran pribadi. Lebih sifat Iya. kesadaran pribadi. Tuh. Mungkin Di kalau misalkan dalam grup ya, dibikin grup, antara saling itu mengingatkan, sudahkah melaksanakan iya ini itu. Termasuk himbauan kan ini untuk lalu. penghitungan kan keterbukaan. Keterbukaan. Kalau negara sih karena memang punya undang-undang perpajakan ya kan. Semua yang kita terima kan ketahuan semua sama negara. Padahal ini kalau kita punya sih undang-undang tentang zakat ya, cuma ini setengah hati pelaksanaannya, sensitif sih isunya dan itu juga yang kalau itu dioptimalkan akan terasa sih manfaat besar. Syukur sih kita salah satu perjuangan politisnya ya atas nama itu eh, pengeluaran zakat bisa menjadi pemotong pajak, pengurang pajak gitu yang saya tahu. Itu jadi mengurangi itu. Kalau jumlahnya sekian dioptimalkan. Itu sedikit tentang zakat ya. Itu yang tadi khuz. Ada lagi yang lain? Ya, mengambil ya, khudh, Iya, ambillah. mengambil. Jadi ambil. Mengambil, mengumpulkan. Ambil. Mm. Nah, itu aja. Bu Sri yang lain bisa dipahami Bu Sri? Itu. Ya, ya Pak. Ya, baik. Silakan Bu Eti memulai. Bu Eti baris pertama, Bu Sri baris kedua, Bu Yuni baris ketiga itu singkat banget. Kemudian Bu Dian baris terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakatu tutahhiru nafsa minal buh. Iya, silakan. Apa Zak- ini? Zakat membersihkan penghasilan ya, nafsa Dari dari kepelitan. dari Ya, pelit. buhli apa ya? Pelit. Iya. Bakhil, pelit. Bukan. Pikir. Ini lebih ini Dari tuh pikir. pemahaman yang mempengaruhi bacaan Oh, ini kalau nih. Bu Eti ini. Bukan bacaan yang mempengaruhi pemahaman ini yang terjadi. Coba diulang Bu Eti. Zakat membersihkan Diri dari penghasilan dari buhli apa ya? Yang di sini. bukhul, bakhil. Dari
kekikiran ya, Hmm. buhel, kekikiran. Ya, Itu masuk gitu. masuk itu nggak? Terasa masuk ini nggak? Nalar nggak Bu? Bu Eti. Ya, Pak. Terasa Buhel itu ke nggak? bakil. Masuk akal nggak itu yang tadi yang Ibu sampaikan? Ada yang terasa kontradiksi nggak? Atau itu eh, apa namanya bisa dipahami kah gitu? Bisa dipahami nggak pernyataan itu? Agak rancu sih, Pak. Ya, coba di bagian mana yang rancu? Nafsa kan nafkah ya, Pak ya. Nafsa kan Iya, sendiri. baik. Bagaimana cara Ibu memahami bahwa nafsa itu nafkah? Apakah ada tiga huruf yang Nafsu. sama? Apakah karena ada perubahan bentuk atau karena itu kata serapan atau bagaimana? Kayak persamaan kata dengan bahasa Indonesia aja. Apa? Bahasa Indonesianya apa? Nafako, nafkah. Jauh kan? Enggak Apa ya, berasa ya kan? nafsa. Iya, Coba Pak. cari bahasa Indonesia, coba cari bahasa Indonesia yang mirip dengan itu. Betul memang itu Nafsa. Nafsu. sudah jadi bahasa Indonesia, Nafsu. tapi kalau nafkah jauh kalau Bang. Jauh ya, Pak. Ibu Nafsa. nggak berasa itu jauh. Iya, jauh, Pak, bener. Iya, coba cari yang Apa deketan. ya? Cari yang Nafsu. deketan. Nafsa. Biar nanti kalau mau ada yang mau bagi daging kurban bisa ketemu kalau deketan, kalau jauhan nggak nyampe, Yang jauh nggak kebagian. nggak kebagian. Nafsa. Coba kalau sinnya berbunyi u gimana jadinya? Nafsu. Nafsu. Ya itu jadi Nafsu. bahasa Indonesia kan? Atau kalau sinnya Iya, berbunyi i apa? Nafsu. Nafsu. nafsi. Nafsu. Apa bahasa Indonesianya Nafsi, begitu? nafsi. Nafsi, Sendiri. nafsi. Iya apa? Kesendirian. Ya, Iya itu diri gitu. diri Diri. sendiri. Ya diri. Oh, diri ya, Pak ya. Oh iya. Nah kan jauh kan itunya. Kok Iya, Pak, benar. kekikiran ya? Pendapatan dan kekikiran kan dua hal yang jauh berbeda gitu. Dan kelihatannya itu yang saya sebut tadi ya, ini harus jadi pemahaman kita bahwa target utama dari ibadah-ibadah itu terutama berkaitan dengan ibadah yang ada hubungannya dengan harta, sesungguhnya bukan harta itu yang menjadi objek utama. Harta harta benda itu sekedar sebagai media alat aja untuk sebagai contoh ya dalam suasana sekarang ini Idul Kurban misalkan. Itu jelas dinyatakan bahwa daging dan darah hewan yang dikorbankan, yang disembelih itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah takwa. Nah, begitu. Takwa. Begitu juga halnya. Jadi kan bukan soal daging yang dipotong itu bukan benda, bukan hal-hal sifatnya materi itu. Pengorbanan. Ya, ketakwaan itulah ya motivasi, Pengorbanan. motivasi yang mendorong, yang melatar belakangi, yang Korban. meliputi suasana hati ketika berkurban itulah dia. Begitu juga halnya dengan zakat. Banyak kita yang terburu-buru atau karena ini mengikuti tren mengatakan bahwa zakat mensucikan harta. Apa pentingnya gitu? Kalau bicara tentang itu. Nah, yang lebih utama dalam kaitan ini adalah apa? Itu jiwa kita. Itu zakat mensucikan jiwa. Kalau ada yang Jiwa. dikeluarkan dari harta itu kan sebagai tadi, sebagai media. Jiwa mau disucikan, mau dibersihkan dari apa? Dari sifat kikir, dari sifat pelit gitu. Sifat pelit. Bagaimana caranya? Dan kita bisa tiru dalam kehidupan sehari-hari supaya jangan pelit itu adalah membiasakan diri untuk berbagi apa yang kita miliki.
Ya, paling optimal nanti ketika mampu memberikan apa yang kita cintai. Ya, yang kita cintai. Kalau yang karena kita bagi karena sudah nggak butuh lagi itu biasa ya, gitu. Yang sudah tidak butuh itu. Dan sekali-kali kita perlu itu terapi ya. Sekali-kali kita perlu terapi, terapi jiwa gitu. Misalnya kita lihat apa yang paling kita sukai. Nah, itulah yang kita bagi kepada orang lain. Oke, coba diulangi Bu Eti. Zakat membersihkan jiwa dari kekiran. Iya, oke bagus. Kita lanjut berikutnya, Bu Sri. Setelah Bu Sri nanti Bu Yuni yang ketiga, yang kedua Bu Sri dulu. Yang lihat di layar ya Bu. Aduh, Ini. aduh, apa ya? Apa ya, apa ya, yuk, apa yuk, apa yuk. Apa ya? Apa ya, apa ya. Para muslimin, eh, orang-orang muslim membiasakan untuk eh, hmm, eh, kita- aku tuh udah buat tapi tulisannya lu Enggak, itu tulisannya coba nggak Ibu jelas. pakai itu, analisis. Analisis dengan pendekatan tiga huruf Hmm. pokok. Hmm. Kan wayata fayata awat itu kan membiasakan gitu Pak. Muslimin membiasakan taat taro at-tarohum Orang Muslim apa ya? membiasakan Tiga pokoknya apa Bu? Kata yang ingin dipahami. Tar apa tuh at-tarohum tuh taknya kan dua ya Pak. Taro tar ya. Ini yang tar apa at-tarohum at-tahumnya kan mereka. Taruhnya apa ya? Kalau Ibu menduga hum itu mereka, itu kurang teliti melihat huruf. Kalau begitu Hmm. hanya berdasarkan kemiripan bunyi. Coba hurufnya apa? Hmm. Ataro, ataro. Hmm. Apa sih? Main ini aja, apa? Tanya itu, Membisikkan. feeling aja, feeling aja, feeling aja. Kira-kira pokoknya apa? Tidak ada ide apa? Nggak ada, Pak. Hmm. Ini Itu dari saya tiga kan tiga pokok roh hak mim itu. Hmm. Allah. Coba ibu, coba ibu buka Ya, ya pelajaran 20 coba. rohnya atau Pelajaran 20. roh. Jadi 12. Hmm. Ya, mari dilihat ya, Bu Sri, Bu sekalian. Hmm. Dulu kita pernah belajar ini.
Bisa terbaca judulnya Ya. apa? Al-Majid, Al-Mazid Al-Majid, di Harvard. Al-Majid di Wabisalam Fatihah. Biharbin, biro apa tuh? Birofa ini Itu kata dasarnya 3 rohimat. bisalam, Dapat tambahan. bisalasati, ah, ahruf, Iya. Mm-mm. Dulu kita pernah belajar itu. Hmm. biharfa ini, biharfa ini. Coba fokus ke bagian ini ya, bagian ini. Kalau ada ingat ya, kalau ada ingat, ya, bisa jadikan modal nih. Hmm. Pola ini Hmm, hmm, mengandung makna apa? tafaal, Saling. tafaal, ya tafaal. Oke, Aduh, Bu Dian, Alhamdulillah masih mengingat itu mengandung makna saling. Bu Eti sudah ingat? Sudah ingat ya, Bu Eti ya? saling, Iya, kata Saling, saling. hmm, saling, saling, ya, kata saling, yang menggunakan pola itu salah satu maknanya adalah saling, saling, ya, saling. Nah, Saling. saling apa gitu? Makna dasar diingat, makna dasar diingat. Rohima, Hmm. rohima sayang. Sayang. Kita dulu pernah belajar, ya, belajar. Ini dia, tuh, kita saling, pernah belajar. saling, Hmm. Kita pernah belajar ya. ya, Hmm. saling, saling, Rohum. Hmm. Nah, saling menyayangi gitu. iya. Hmm. Saling menyayangi, saling Hmm. Ini dua dua kata ini muncul ulang ya, muncul kembali di dalam pelajaran kita hari ini atau pelajaran kita yang ke-28. Dulu secara teori kita pernah belajar di pelajaran 21. membiasakan, saling menyayangi, Hmm. Saling menyayangi. Dan ini Saling ada ta'awun ini, ta'awun. tahun. membiasakan, saling menyayangi, saling Tahun. Ya, ayatnya seperti ini dulu, Pak. menghormati, Awanu al birri wa taqwa ya Ustaz ya, Pak Guru ya. saling menghormati gitu Pak. Saling menyayangi, saling menghormati. Yang mana yang bermakna saling menghormati, Ibu? Nggak ada situ. Coba Ibu kembali dulu ini ke pelajaran kita sebelumnya. Mungkin ada catatan, ada jejak yang bisa dijadikan sebagai pemandu untuk mengingat ulang. Nih, coba yang nomor dua coba Yata, yata awatu Bu, membiasakan. Bu Sri. Ya Coba lihat Pak, nomor 2 bagian awal kita, ya. contoh dari akhlak. At-ta'awun ala khair itu adalah membiasakan kebaikan. Ya Pak, Apa? membiasakan kebaikan apa? Coba itu mohon berkenan, coba lihat itu catatan Ibu pada bagian itu apa yang dicatat di situ. Di sini adalah membiasakan Di bawah tuh ada lewat catatan nih, tuh di buku. membiasakan berbuat baik. Coba dilanjut Bu, dilanjut mungkin ada yang akan mengingatkan di situ.
Di sini kan ya ta'awadun a'mala Mohon solih. maaf Ibu, mohon maaf Ibu. Di bagian awal, ya, bagian awal pelajaran kita, Ta'aw nggak ada tuh Pak. Yang bagian kedua awal, nggak ada. bagian awal ini Bu. Lihatnya dari sini. Lihat dari judul, Oh, lihat dari judul. Bu lihat ke buku Ibu dari judul, ada pertama, ada kedua kan? saling apa tuh? Saling menolong dalam kebaikan. Iya, gitu ya. Sudah ingat sekarang? Ya, Hmm. Oke, silakan saling dilanjutkan. saling menolong dalam kebaikan. Ya, silakan. Hmm. Ini yang ini ya Pak. Saling menolong dalam kebaikan. Jangan, itu udah Enggak, lewat itu. enggak. Lain lagi Yang nih ceritanya. saling menolong Faya membiasakan faya ta'awadul muslimun nar membiasakan adun. ya, Awun. hmm, membiasakan apa ya? Saling menolong orang-orang sebagaimana Ini yang tadi sudah kita bahas nih, Bu. ya saling menolong dalam Nih, eh, lihat ke layar. kasih Lihat nggak? sayang. Iya, terus ini. Eh, membiasakan membiasakan saling tolong menolong biasa dalam saling tolong menolong dalam kasih sayang gitu Pak. Disimpan dulu ya, disimpan dulu ya. Simpan dulu, simpan dulu. Ya. Kalau ibarat sholat, tumak ninah dulu. Tumak ninah dulu, jangan bergerak dulu. Nanti takut gugur ininya, ingatannya. Oke, nah sudah siap? Tolong menolong dalam Sudah siap? ya saling tolong menolong dalam Ntar kasih dulu, ntar sayang. dulu. Jangan buru-buru. Ntar dulu, saya yang kasih aba-aba. Jadi ibu anteng aja dulu. Anteng aja dulu gitu. Anteng gitu ya. Yang tadi udah dimiliki itu disimpan dulu. Itu nggak usah buru-buru gitu. Mm-mm. Nah, baru nih kalau sudah siap. Nah, kita beri kesempatan. Nah, coba dibaca. Tolong menolong, saling tolong menolong. Iya Pak. Coba dibaca ya. Coba. Silakan. Saya ta'awun itu kan membiasakan saling tolong menolong. Boleh ini aja. Hemat aja. Baca lalu maknanya apa? Saya ta'awun itu Ya, kerja maknanya apa? saling saling tol saling tolong menolong kan. Oke, terus yang ini, yang berikutnya, yang ujung. Terus hampir sama tuh bata'awun saling tolong menolong dalam kasih sayang kan. Boleh pelan-pelan, Bu. Dalam ini Ikuti saling aba-aba, Bu. Ikutin aba-aba, supaya tidak terlalu jauh loncatnya. Baca yang kanan, artinya apa? Baca yang kiri, artinya apa? Itu aja yang usahanya. yang sebelah kanan itu kan kalau yang dulu kan membiasakan saling tolong menolong saling Eh, Pelan-pelan, Bu. Maksud saya, jangan terlalu banyak yang diucapkan. Satu aja, satu-satu aja. saling Yang sebelah kanan, coba baca. saling tolong menolong Hmm. itu apa ya
Coba yang sebelah kiri. Sebelah kiri apa ya? Tak tahu. Iya, baik. Terima kasih Berat. Bu untuk usahanya. Kita ajak teman-teman yang lain ya untuk ikut berbagi pemahaman ya. Dipersilakan ibu-ibu yang lain, apa yang bisa dipahami dari baris yang kedua? Membiasakan orang Muslim untuk berbuat. Bu Eti boleh, silakan Bu Eti. Enggak Baris ada. kedua apa yang ibu pahami? Tak membiasakan tolong menolong bagi muslimin dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang bermana kebaikan yang mana Bu Eti? Ar-Rohum, Hmm. Ar-Rohum, Tiga pokoknya apa tadi? At-Tarohum, Apa tadi tiga pokoknya tadi? Rohamim, Apa makna dasarnya? kebaik, ke Rohim menyayangi ya Pak. Iya, berarti kan itu agak agak ini ya, agak jauh ya itunya dari makna dasarnya. Oke, berikutnya silakan Bu Dian. Yang khud ya, Belum Bu, kita masih berbagi pemahaman untuk baris yang kedua. maka orang membiasakan orang Muslim saling menyayangi. Begitu, Pak Guru. Sudah lengkap Ya. yang Ibu pahami atau masih ada yang tersisa? Membiasakan maka membiasakan orang-orang Muslim membiasakan orang saling menyayangi. Oke, baik, terima kasih. Bu Dewi Ratna, dipersilahkan. Nah, orangnya nggak ada. Coba ibu-ibu Tidak ada. perhatikan ya. Ini Ya, coba perhatikan. Kita pakai ilmu kita ya. Fayata'awwadul muslimuna tarahuma wa ta'awun. Ini ibu-ibu sekalian, eh, apa? Kita terbiasa mengungkapkan pemahaman kita itu menggunakan struktur bahasa Indonesia supaya lebih mudah kita lacak. Apa struktur bahasa Indonesia? Subjek, predikat, objek. Coba ibu-ibu amati ya, di baris kedua itu, subjeknya apa kira-kira di situ? Fayata'awun, orang-orang Muslim. Nah, itu Muslim, ya, ya tepat Muslim, itu ya, tepat itu Muslim, ya pernyataan Budian. Maka Muslimin. mulailah, gitu ya, mulailah dengan ungkapan itu, gitu. Hmm. Mulailah dengan ungkapan itu. Ayo, silakan. Orang-orang Orang-orang Muslim Muslim, membiasakan Orang-orang Muslim, orang-orang Muslim Membiasakan membiasakan saling saling kasih sayang dan saling membantu. nah, oke bagus. Nah, sekarang pakai lagi ilmunya ya. Tadi ibu-ibu mengatakan membiasakan ya. Ada awalan ada akhiran kan gitu ya. Ayo ini saya butuh respon nih Iya, untuk yakin bahwa kita iya, nyambung nih iya omongan Pak kita. Guru. Ya. Iya, iya Pak. Nah, ada awalan ada akhiran kan ya. Iya. Iya. Nah, Ya, itu lahir dari mana pemahaman awalan akhiran kan? itu kan fiil mudore. Dore Jadi itu. Ilmu Dore. Oke, bagus ya. senantiasa Apa yang apa yang ibu-ibu amati dari fiil mudhari tersebut sehingga menyimpulkan bahwa fiil ini memiliki makna yang mengandung awalan akhiran kan. hmm, AU belakangnya AU. Apa kita Ibu Dian yakin kita pernah belajar begitu? Kalau au akhirnya bermakna mekan. Kalau Enggak. dilihat di Enggak sih. depannya kan Pak, maka maka membias orang-orang Muslim membiasakan
berbuat baik, saling menolong dan berkasih sayang dan saling menolong. Pas lupa Pak Guru, Nah, lupa baik. pasal. Ya Jadi tak, maaf. Yang jelas kalau itu mudori. ya betul itu yang itu mudhari betul. Tapi kalau merujuk kepada ilmu kita yang dengan umumnya yang biasa kita pahami mekan itu adalah pola af'ala yuf'ilu Afala, atau fa'ala yuf'ilu. Hmm. yufailu, faala, Iya. faala Sedangkan yufailu. kalau ini polanya adalah tafa'ala ya Ya tafaala, tafa'alu gitu. faala, faala. Tafa'ala ya tafa'alu. Nah, dengan itu maka kita tidak pakai mekan. Untuk tafa'ala ya tafa'alu salah satu maknanya itu adalah hasil ya, hasil ya, hasil dari sebuah perbuatan. Maksudnya apa? Kalau kita mengumpulkan mengumpulkan uang, maka hasilnya uang akan, Terkumpul, nah begitu ya, terkumpul. Itu. Apa mengumpulkan? Terkumpul. Ya. Apa terkumpul. mengumpulkan bahasa Arabnya apa? Jami, jami, Jamaah gitu ya. Jamaah jadinya tajamma'a, berkumpul. Jamaah. Nah, berkumpul. Begitu juga halnya ini ya. Dan ini yang kita pelajari sebelumnya ya. Ini Terbiasa. bermakna kemudian menjadi terbiasa. Terbiasa. Nah, Hmm. tuh. Orang-orang Muslim Orang-orang Muslim terbiasa, maka terbiasa gitu, Pak. terbiasa. Iya, betul, Bu Sri, betul. Tuh, tuh. Sehingga kan begitu. Hmm. Zakat mensucikan jiwa Jiwa dari dari sifat kikir dakwah, ya kikir kikir dari sehingga pikir. sehingga umat orang-orang Islam, Muslim orang-orang Islam terbiasa terbiasa saling menyayangi menyayangi dan dan saling saling menolong. tolong menolong. Menolong. Itu. Ya, berikutnya yang ketiga mana penanggung jawabnya? Yang ketiga Bu Yuni mana? Khudh min amwalihim shadaqatan. Ah, Bu Yuninya udah Bu pergi, jadi Yuni kita menghilang. lewatkan. Kita langsung ke Bu Dian, dipersilahkan. Bu, yang ini Iya, silakan. khud min amwalihim sodakoh. Ambillah dari mereka eh, sedekah atau eh, sedekah ya Pak Guru, sedekah ya udah menjadi apa namanya, menjadi bahasa Indonesia. Iya, nanti kita diskusikan ya. Saya itu kami kita beri kesempatan ke Bu Dian dulu untuk monolog tunggal aja dulu gitu ya, menyampaikan apa adanya yang ada dalam pikiran, sampaikan saja dulu. Nanti sesi berikutnya kita akan buka kesempatan untuk mengkonfirmasi, memberikan penjelasan tambahan, diskusi dan sebagainya. Dipersilakan. Khud min amwalihim sodakoh tutohiruhum wa tuzakihim biha. Ambillah dari sebagian am- dari mereka eh, sedekah atau zakat untuk uh, tutohiruna membersihkan, membersihkan dan mensucikan dan membersihkan dengannya dari mereka, lihat dengannya, begitu Pak Guru. Oke, baik. Coba hilangkan kata atau. Karena ini supaya kita fokus. Hilangkan kata atau. uh, Huz, huz
Khudh bin amwalihim sodakoh. Ambillah amwat amwa, amwalihim am, ambillah Udah, aku matikan dulu ini. apa ya? Lupa saya. Aduh. Khudh min amwalihim amba amwalihim sodakoh. Ambillah sebagian sedekah atau harta, membersihkan dan mensucikan dari mereka, membersihkan dengannya dari, maksudnya ke zakat itu. Khudh min amwa sedekah. Ambillah sebagian ambillah sebagian harta dari mereka, mensuci untuk mensucikan, membersihkan dan mensucikan mereka. Begitu Pak Guru. Oke, baik. Seperti biasa ya, Bu Dian ya, diresapi ya, diresapi Iya. subjek apa, predikat apa, objek apa, keterangan apa gitu, diusahakan begitu. Nah, karena bahasa Arab itu punya perbedaan dengan bahasa Indonesia, sehingga kalau kita mengikuti persis urutan dalam bahasa Arab, seringkali keputusan itu ya mengikuti urutan sama persis itu seringkali menambah panjang perjalanan kita sampai pada pemahaman. Nah, coba dipersingkat dengan cara apa? Subjek dulu, kemudian predikat, kemudian objek, kemudian keterangan. Coba. Ambillah uh, ambillah sebagian harta mereka uh, untuk membersihkan dan mensucikannya. Oke, baik, terima kasih ya. Mari coba kita telah ya. Ibu mengatakan ambillah, betul ya? Ya. Hmm. Subjeknya apa, Bu? Harta, Jadi harta yang mengambil gitu. bukan Nah, jangan, kalau begitu jangan mengatakan harta sebagai subjek kalau begitu. Coba kenali. Subjeknya apa? subjeknya, atau mensucikan, em, sedekah. Sedekah melakukan apa di situ? Oh, berarti salah dong. Tuto mensucikan dan membersihkan dan mensucikannya dengan mengambil harta dari mereka. Subjeknya apa? Kalau misalkan mensucikan dan membersihkan darinya dengan mengambil harta Jadi subjeknya apa? dari mereka. Jadi subjeknya apa? Subjek itu kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya pelaku. Siapa yang melakukan apa, siapa yang berbuat apa yang melakukan apa. Mereka, Pak Hmm, Guru, mereka. hmm. Mereka ngapain di situ? Mereka mengambil Ambil. Bagus mengambil ya. harta. Dari mana kita bisa memahami bahwa yang mengambil adalah mereka? Mereka itu tunggal apa jamak? Jamak, Hmm. Terlihatkah di khud itu ada tanda jamaknya? nggak ada, nggak Hmm. ada. Nggak Nah, ada. Salah, ya, salah Pak Guru. hindari kebiasaan Salah. begitu, karena itu artinya kita tidak pakai ilmu kalau Iya, iya Pak Guru. melihat itu. Ya, Food, food tuh dia. nah
Ibu mengenali ini bentuk apa ini? Amr. Coba Amr. diingat-ingat, di Amr itu ada berapa domir yang pernah kita pelajari di Amr? Apakah ada mereka di Amr? Nggak ada. Minta anti antum. Kalau tidak ada, sebaiknya dihindari yang Antum. tidak ada, nanti akan Iya, iya. memperpanjang. Lupa Pak Guru. Ayo, diingat-ingat apa? Alhamdulillah, cuman kalau antum nggak. Jadi Alhamdulillah. ambillah, ambillah. Subjeknya nih sedang yang kita soal itu tidak sudah dapat ya tadi, tapi sekarang kita sedang meneguhkan pemahaman kita dengan cara pikir orang Indonesia. Cara pikir orang Indonesia itu subjek dulu, baru predikat, baru objek, kemudian keterangan dan seterusnya dan seterusnya. Iya, Ambillah tuh antum. dia bisa nggak kan? Ambillah, ambillah antum. Coba Iya. dicek sebentar ya, ibu-ibu sekalian ya, di bagian mana di buku tentang fiil amr. Lalu amati domirnya ya. Hud, hud, hud. Kamu ambillah. Nah, baik ya. Ya, Coba apa subjeknya jadinya, Bu Dian? kamu. Iya, predikatnya apa? Predikatnya itu zakat. Predikat itu kalau dalam bahasa Indonesia Ambillah, seperti itu. ambillah, Wah, ambillah. nah. Nah, kalau ambillah itu lalu objeknya apa? Objeknya di sini ambillah harta. Apa ciri objek kalau dalam bahasa Arab? eh Okba okbi. Iya, apa jadinya kalau objek? eh, Berakhiran fathah dan Iya, apa yang mengakhiran berakhiran fathah di situ yang bisa potensi untuk menjadi objek? sodak, sodak, sodakah. Nah, itulah yang Ibu maknai subjek, predikat, objek begitu. Kamu ambillah, kamu ambillah ya, sebagian zakat Bu, atau sedekah. subjek, predikat, objek, jangan ikutin urutan Arab langsung. Ambillah, Lalu, ambillah. lalu objeknya, Kamu Kamu. ambillah, ambillah kamu. eh, kamu ambillah lalu objeknya, Ibu. Ambillah, am- kamu ambillah sebagian Objeknya, sebagian. Ibu, objeknya, objeknya. Tadi kan sudah yang bermakna objek itu yang bunyi akhirnya A, yang fathah akhirnya. Iya, ambillah kamu Kamu sedekah. ambillah gitu. Kamu ambillah sedekah Baru sebagian, keterangannya. sebagian sedekah. Ibu, Ambillah, kamu jangan ambillah, keterangannya dulu baru objek. Ibu, Ibu masih sangat cinta kamu banget ini ambillah, bahasa kamu Arabnya. ambillah sedekah sebagian Nah, min ingat nggak arti min? dari Min sebagian dari. harta, Nah, dari gitu. sebagian Jadi harta. sebagai keterangan nanti. Coba Kamu ambillah sedekah dari sebagian harta untuk membersihkan, pelan-pelan, eh, pelan-pelan ya, untuk membersihkan pelan-pelan, dan mensucikan mereka. pelan-pelan. Coba di situ fokus di situ dulu. Coba. Kamu ambillah sedekah dari sebagian harta. Ya. Ibu ada makna darinya, ada makna sebagiannya dari mana? Min amwa, min Kalau darinya min dari mana? ya, Darinya dari mana? min Min. Nah, kalau sebagiannya dari mana? ya, ininya aja. Sebagian harta ya, nggak ada Enggak. sebagiannya sih, kan nggak mungkin Kalau nggak ada semuanya. pakai sebagian dulu, nggak usah pakai sebagian kalau begitu gitu. Kalau nggak ada dasarnya, kali lagi ini kan proses ya, soal Iya, hasil akhir mah biarkan aja begitu kan. Ini udah selesai, para ulama menjelaskan sih sudah selesai. Tapi dan ini kan bukan urusan pemahaman sesungguhnya yang benar seperti kamu apa, tapi kitanya gitu. Kalau tidak ada yang berkonotasi, sebagian tidak usah pakai sebagian gitu.
Dicoba diulang. Kamu ambillah sedekah dari harta mereka. Oke, sudah. Berhenti aja dulu di situ. Gitu. Ini sedekah ini maksudnya sedekah umum atau ada objek spesifik yang dimaksud dalam konteks ini? Sedekah secara umum. Ya, berarti kekeliruan terjadi karena tidak memperhatikan konteks. Coba lihat, ini kita sedang bicara tentang apa? Infak. Zakat. Zakat. Jadi di sini bukan sedekah umum, tapi di sini yang dimaksud Sedekah adalah zakat. zakat. Jadi sedekah itu ganti dia dengan zakat. Zakat. Coba diulang. Kamu ambillah zakat dari harta mereka. Nah, udah kan keren begitu. Oke, sudah. Nah, lanjut berikutnya. Sama seperti tadi caranya, kita nih bahasa Indonesia punya tradisi berpikir yang tidak selalu sama dengan bahasa Arab. Tetapi cikal bakalnya ada dalam bahasa Arab itu. Ungkapan ini juga demikian. Temukan subjeknya. Mereka, Hmm. Dari mana dipahami mereka sebagai aduh, subjek? bukan biha-biha dengannya dengannya Dengan itu kalau membersihkan dalam bahasa Indonesia biasanya subjek apa itu keterangan? keterangan dia. Iya, jangan kalau begitu. Nanti khawatir kalau kita tidak menjadikan kebiasaan sebagai dasar, nanti kita susah karena tidak punya akar. Jadi kebiasaan dalam bahasa Indonesia jadikan sebagai dasar sehingga kita punya akar gitu, tidak terlalu mengada-ada kita. Dengan itu dalam bahasa Indonesia kita itu bahasa Arab juga demikian akhirnya bisa kita jadikan sebagai apa pondasi. Itu bukan subjek tapi itu adalah keterangan. Tutohiru Hmm. tutohiruhum batu zakihim biha, mereka membersihkan Iya, dan mensucikan dengannya. iya bagus. Jadi subjeknya apa Ibu? Subjeknya membersihkan Tidak atau bisa. mensucikan. Subjek itu bukan perbuatan. Subjek Oh itu. iya, subjeknya mereka, Pak, Pak, Pak. Hmm. Dari mana Subjek. dipahami mereka adalah subjek? Hum, Home. Nah, coba sekarang lihat ya, lihat di seperti tadi ya kalau Ibu punya. Tapi kalau Ibu nggak ketemu, nanti tolong beritahu saya tunjukkan ya. oh, Halaman tak, sebelum tak. halaman satu, ya. Sebelum halaman satu itu kita buku dua itu. Nah, kita pernah belajar domair. Domair dalam bahasa Arab waktu itu kita pernah belajar ya. Ada Tutohiruhum. domair yang sebagai subjek, ada domair sebagai objek atau keterangan. Tak, Pak Guru, tak jadi kamu Ya. membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Ya. Oke, bagaimana Ibu? Subjeknya? Ininya subjeknya tak, dari tak tuh dari anta atau Hmm. kalau karena anta. Ini Ibu bicara tentang kata yang mana? Dua tutohiruhum Ya, baik ya. watuzakihim. Itu fiil apa? Pikir Dorek. fi'il mudori. Bagus. Kalau ada tak di fiil mudhari itu apakah otomatis itu anta? Hmm, bisa juga anti, bisa Kan. juga kalau antum kan belakangnya pakai wawunun, Hmm. jamak. Ini sebenarnya saya berharap supaya yakin ya berbasis data. Coba dicek seperti halaman sekali lagi halaman tadi yang saya maksud ya untuk memastikan tak itu di fi'il mudhari itu untuk domir apa? Apakah otomatis kalau ada tak di mudhari itu bermakna anta gitu? Anta. Izin saya tampilkan ya halaman yang tadi saya minta untuk ibu-ibu sekalian cermati sebagai dasar untuk mengingatkan kita.
Coba ya, perhatikan. Mudodi, mudodi, ya, ya lamu, tak lamu. Iya, berarti iya. Tuh, coba amati. Tadi yang saya minta ya, dikonfirmasi ya, konfirmasi. Saya katakan, apakah kalau di mudhari itu diawali dengan tak, itu otomatis itu anta? Iya, Pak Guru. Jawabannya tidak. Tidak, Antum bukan? Nih, enggak. Iya, itu. Kalau awal tak, ya, awal tak, ya, bisa ini, dia, bisa juga anta. Gitu. Kalau antum, itu ada waunun di akhirnya, Bu iya Ed. ada wawun nun. Nggak bisa, kalau itu jauh itu. Oh, yang nggak bisa jauh. Nah, jadi dari informasi ini silakan kita konfirmasi di dalam konteks ya, di dalam konteks yang tadi, di dalam konteks Iya, yang sedang kita bicarakan itu sebenarnya tak pada ungkapan tutohiru itu kemana rujak, kemana rujaknya, rujukannya ya, itu ya. Tak pada tutohiru ini kemana rujukannya? Setelah kita memahami bahwa awalan tak pada tutohiru itu bisa anta, bisa hiya. iya. Nah, coba sekarang kita amati ya data yang kita punya. Kalau kita mengatakan anta, kemana rujukannya? Eh, ke Anta, ya tadi kan nyebut kamu. Khuz ya, oke khuz ya, bagus ya. Nah, kalau kemudian hiya, kemana rujukannya kalau kemudian hiya? Nggak ada. Baik, kata Bu Sri tidak ada. Kalau kata Budian, Sodakot, sodakot enggak ya? kalau kata Budian, tidak ada juga. Enggak, kalau kamu lebih kepada khud. Oke, kalau kata Budian, kalau hiya, kalau khuz itu kan ke anta. Kalau hiya, kalau kata Budian kemana? Iya, ini. Bisa nggak kalau misalkan dia kan perempuan ke Iya, sodakota. mu'annas gitu, jangan perempuan. Ya mau iya mau anas Iya, sodakota. iya, baik. Bisa, bisa. Karena sodakoh itu mu'annas. Ya. Kalau Bu Eti, bagaimana Bu Eti? Kalau anta kemana? Kalau hiya kemana? Anta ke hud. Iya, terus kalau hiya? Hmm. Iya. Kalau menurut saya kalau udah anta aja nggak ada ya kan ini Enggak, kita lagi bicara apa soal untuk kemungkinan akhwat. nanti. Kita sedang bicara soal Hmm. kemungkinan nanti itu. Nanti gitu, nanti mana yang dipakai tergantung yang paling cocok. Tapi soal kemungkinan kita harus membuka segala kemungkinan, jangan menutup diri dari segala Oh, kemungkinan. oh, kalau hiyanya berarti ke itu ke sodakota karena ada tak marbutoh. Bu Dewi Ratna, Nggak ada orangnya. Dewi, Dewi di Beratna moodnya itu dibuka moodnya. Moodnya buka moodnya. mute-nya. enggak, sedang itu kayaknya. Oke, baik. Yang terluput dari perhatian kita, hia ini bisa ke sini. Amwal. Ya, bisa. Oh, Amalia. Kenapa Pak Angwal Pak? Amwal itu adalah jamak dari mal. Mal. Mal ke amwal Ya. itu adalah jamak taksir. Hmm. Ya, jamak Ada taksir. peraturan Jamak nih. taksir bukan manusia dianggap mu'annas. hmm. Nah, oke berikutnya. Nah, sekarang mari kita lihat.
dari kemungkinan-kemungkinan yang ada, itu ya, kemungkinan yang ada, mana yang paling dekat? Iya, Nah, kalau begitu, jadikanlah ini, dia itu, sodakoh itulah yang mensucikan. sodako mensucikan Dia akan dan membersihkan gitu Iya, kan. membersihkan. dia akan mensucikan, Membersihkan. membersihkan apa di sini? Membersihkan ini dari Sedekah. Bersihkan Sodakoh, Amal. di diri, sini konteksnya kan zakat. Zakat zakat akan dan membersihkan apa membersihkan. di sini? diri, membersihkan diri. Membersihkan. Nafs- Mensucikan. Mereka, Mensucikan apa? mensucikan Mensucikan mereka. apa? Iya, Mensucikan mensucikan mereka. mereka. Itu. Apakah bisa dipahami mensucikan harta? Tidak, Harta itu kan mensucikan Tidak. mensucikan jiwa mereka mereka. gitu Pak. Tidak. Harta Mengapa? itu akan Karena mensuci. harta, amwal di sini tuh hia gitu. Beda kalau ayatnya mengatakan tutohiruha. Tuh, beda. Tapi ini kan tutohiruhum. Jadi Jadi, zakat membersihkan membersihkan dan dan mensucikan mereka. mensucikan mereka. Biha apa? Biha. Haknya kemana ha? Hanya ini kan mu'anas. Ya, berarti kemana? Iya, Ya, kemana berarti? sodakota, Iya, zakat, kemungkinannya ke situ. Bahwa zakat mensucikan dan jiwa membersihkan mereka. Gitu. mereka. Nah, atau nih pilihan lain mengatakan kalau ini khuz ini ya, khuz ini, khuz ini adalah anta, oke, maka tutohirunya ke anta, haknya ini ke sodakoh gitu. Jadi Hmm, engkau yang mengambil itu, yang mengambil itu, engkau mensucikan hmm, mereka dengan sedekah itu, sedekah. gitu. Jadi Hmm. pilihannya begitu. Engkau Engkau mensucikan mereka mensucikan dengan sedekah itu, dengan zakat itu. Tapi dari awalnya kamu ambillah zakat dari mereka, Ya, dia akan hmm, mensucikan, membersihkan mereka gitu. iya, kalau sedekah itu masuknya kalau tak itu masuknya ke sedekah atau yang kayak tadi hmm, itu pemahaman yang tadi. Engkau ambil zakat, Hmm. engkau mensucikan mereka dengan zakat tersebut gitu. Tapi maksudnya kan sama kan Pak? Dalam hal sama. apa? Dalam hal apa Dalam samanya? kan mensucikan, dalam hal mensucikan gitu Pak. Mensucikan apa? Berdarah bahwa zakat itu kan mensucikan mereka Iya, dari itu. betul. Itu Gitu. sama-sama di situ persamaannya bahwa zakat itu mensucikan mereka. Kalau dalam contoh, dalam bagian awal dari teks kita ini mengatakan mensucikan jiwa mereka dari sifat Pikir. Pikir. kikir, begitu. Jadi bukan mensucikan harta dalam konteks itu. Jiwa. Mm-mm. Oke, ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Sudah Pak Guru, terima Iya, kasih. baik. Pertanyaan. Terima kasih untuk diskusinya. Mohon maaf ke Oh, enggak ini ya Pak, enggak pinter-pinter ini. ya. Maklum Kalau kita lihat ya, karena kita ini berjuang kita itu tidak ini ya, katakanlah bahasa ini, kita berjuang sendiri ini. Kita berjuang sendiri. Dalam arti apa kita berjuang sendiri? Kita kan jarang punya kesempatan membangun pemahaman berdasarkan ilmu yang sudah kita dapati gitu. Kita jarang. Ini kan kalaupun lihat dari usia kita kan baru kemarin-marin kita punya gaya belajar begini gitu. Dan ini pun juga kan jarang-jarang, tidak setiap kali kita belajar, kita dibimbing untuk memahami berdasarkan pemahaman yang sudah kita miliki.
kita secara umum cenderung nambah teori, nambah teori, nambah teori gitu. Sementara yang sudah kita pelajari berlalu begitu saja. Terlupakan. Dengan demikian memang ini adalah perjuangan kita begitu. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Seperti ada yang baik, ya itu kajian kita untuk kesempatan kali ini, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah waktunya pas. Mudah-mudahan Allah meridhoi, memberikan kita Amin. kesehatan, Amin. semangat, Amin. istiqomah. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.